Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Ya, kemudian hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita halaman 69 untuk kelas 11. Silahkan buka kitabnya masing-masing, jaga kemudian dabit. Wa'lam, halaman 69. Wa'lam, ketahui olehmu anna ma'rifata, bahwasanya mengetahui atau mengenal, aqsamul hukmi, pembagian hukum akli salasa, hukum akal yang tiga, wa taqriruha ta'nisul qalbi bi amsalatiha, dan terulang-ulangnya, ya, pembagian hukum yang tiga tadi, misalnya wajib, mustahil, jaiz. Ya, kadang musannif mengulangnya beberapa kali. Apa tujuan pengulangan tersebut? Adalah ta'nisul qalbi, supaya ta'nis menyenangkan, menjinakkan, lil qalbi, bagi hati, bi amsalatiha, dengan contoh-contohnya. Nah, jadi selain supaya kita terbiasa mendengarnya, kemudian ingat, kemudian supaya kita senang dan memudahkan mengingat pembagiannya. Hatta la yahtajul fikru, fi istihdari ma'aniha ila kulfatin, sehingga tidak memerlukan berfikir pada menghadirkannya atau mendatangkan ma'aniha, maknanya, ila kulfatin, kepada yang berat, ya, supaya mudah dipaham, supaya mudah diingat. Mimma huwa daruriyun ala kulli akilin, daripada daripada sesuatu, huwa, dia itu, daruriyun, mudah ala kulli akilin, atas tiap-tiap orang yang berakal. Yuridul fauza bima'rifatillah, menghendaki orang yang berakal tadi al-fauza, keberuntungan. Ya, setiap manusia pasti ingin beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Nah, lalu caranya bagaimana? Yaitu supaya kita beruntung di dunia, bima'rifatillahi ta'ala wa rasulihi alaihi wassalatu wassalamu, yaitu dengan mengenal Allah Ta'ala dan mengenal para rasulnya, atas mereka salawat dan salam. Jadi kalau kita mau beruntung di dunia dan akhirat, kenal dengan Allah, kemudian kenal dengan para rasul-rasulnya. Bal qala imamul haramaini wa jama'atun, tetapi berkata Imam Haramain. Nah, ini perkataan Imam Haramain. Siapa Imam Haramain? Ismuhu Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini. Ya, Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini. Nah, bukan orang Juwai. Nah, beliau Imam Haramain. Nah, gelar beliau Imam Haramain, imam dua tanah suci, Mekah, Madinah. Artinya kalau bila bisa mendapatkan gelar tersebut, berarti luar biasa alim, punya ilmu dan wawasan yang luas. Dan jamaah ulama, inna ma'rifata hadhil aqsamis salasati hiya nafsul aqli, sesungguhnya mengetahui atau mengenal ini
pembagian yang 3 adalah nafsul akli, dirinya akal. Ya, artinya orang yang berakal harus kenal tahu tentang hukum akal tersebut, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Ya, kalaunya orang yang belajar tauhid, pasti dari awal belajar pasti akan menemukan itu kata-kata wajib, mustahil, jaiz. Apalagi misalnya sudah belajar ke kitab yang lebih tinggi, maka pasti itu akan terulang lagi. Nah, kemudian sambungannya famal lam ya'rifha bima'aniha falaysa bi'aqilin. Maka barang siapa yang tidak mengenalnya, mengetahuinya dengan artinya, dengan maknanya pembagian hukum yang akal yang 3 tadi, falaysa bi'aqilin, maka tidak berakal, kata Imam Haramain dan jamaah ulama tauhid. Nah, jadi kalau orang tidak kenal dengan wajib, mustahil, jaiz, maka orang itu tidak berakal. Nah, maka kita disuruh belajar ilmu tauhid karena ini fardu ain. Nah, kefarduan tiap seorang muslim yang mukallaf, yang sudah balik, Islam balik dan berakal. Nah, jadi kita tidak bisa menyepelekannya atau menganggap enteng. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana azza wa jalla. Dan wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf syar'an menurut agama atau secara syariat, ay ya'rifa bahwa kenal ma yajibu apa yang wajib fi haqqi maulana azza wa jalla pada hak Tuhan kita yang maha mulia lagi maha besar. Nah, jadi setiap orang yang mukallaf harus kenal, harus belajar ilmu tauhid, siapapun dia, apapun jabatannya, profesinya. Maka apabila belum belajar ilmu tauhid, maka dia berdosa. Nah, tapi ketika dia sudah belajar, maka kewajibannya akan gugur. Kewajiban ke fardu ainnya tadi, maka akan tercabut karena dia belajar. Nah, ini sangat pentingnya bagi generasi muda, khususnya harus belajar tauhid. Makanya banyak pengajian misalnya guru-guru, ustaz atau muallim-muallim, mereka mengadakan pengajian di kampungnya masing-masing. Dalam rangka apa tujuannya? Satu, untuk melepaskan kewajiban. Nah, ini perlu didukung oleh masyarakat. Nah, kenapa perlu didukung? Supaya bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian wa ma yastahilu, dan sesuatu yang mustahil, wa ma yajuzu, dan sesuatu yang jaiz atau yang boleh. Nah, itulah hukum akal yang wajib diketahui oleh orang yang mukallaf. Wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa misla dzalika fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Dan seperti ini wajib atasnya bahwa mengetahui seumpama yang demikian itu pada hak para rasul atas mereka salawat dan salam. Ya, kewajiban kita sebagai orang mukallaf mengetahui hukum akal tadi, kemudian mengetahui apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Nah, begitu juga kita wajib mengetahui tentang para rasul, apa yang wajib, apa yang jaiz, dan apa yang mustahil bagi para rasul. Itu pun juga kita wajib mengetahuinya. Yajibu wa yalzamu wa yufridu bimakna wahid. Wajib, lazim, fardu dengan arti yang sama, arti yang satu. Artinya sama, ya wajib, ya lazim, ya fardu, ya wajib. Wal mukallafu, dan siapa arti mukallaf? Mukallaf itu al balighul aqilu, orang baligh lagi berakal. Nah, jadi kalau orang baligh berakal wajib mempelajari ilmu tauhid. Wal mukallafu ma'khuzun minat taklif, dan kalimat mukallaf diambil daripada kalimat taklif. Huwa adalah wahwa, dan dia taklif tadi.
ilzamu ma fihi kulfatun minal awamiri wan nawahi alal qawli. Arti mukallaf itu adalah melazimi ma sesuatu fihi di dalamnya kulfatun ada beban. Apa bebannya? Minal awamir daripada segala perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan, ala qaulin atas satu pendapat. Nah, jadi arti mukallaf itu adalah beban yang dibebankan kepada orang mukallaf tadi dari perintah, artinya disuruh, suruhan-suruhan harus kita laksanakan, dan larangan-larangan pun harus kita tinggalkan. Nah, itu mukallaf. Itulah apa tugas daripada mukallaf tadi, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Au talaba ma fihi kulfatun alal qaulil akhar, atau tuntutan sesuatu yang di dalamnya itu ada beban atas satu pendapat yang lain. Nah, jadi arti mukallaf tadi orang yang dibebani, seperti kita balik berakal. Nah, lalu sebagai mukallaf adalah kewajiban kita menuntut ilmu agama yang 3 dulu, tauhid, fikih, tasawuf. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain, misalnya ya melaksanakan sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Nah, itulah kewajiban dari seorang muslim. Wa qauluhu syar'an, dan perkataan musannifnya syar'an menurut syariat. Apa itu arti syar'an? Ihtirazun an mazhabil mu'tazilati alladzina yaqulun, memelihara daripada pendapat atau mazhab mu'tazilah yang mereka mengatakan inna ma'rifatallahi wajabat bil aqli, sesungguhnya mengetahui Allah itu wajib dengan akal. Nah, itu pembedanya. Wa qauluhu ayya'rifa, dan perkataan musannif ayya'rifa, bahwa mengetahui. Nah, maksudnya hakikatul ma'rifah, sebenar-benar atau hakikat mengetahui atau mengenal. Bagaimana? Al-jazmul mutabiqu lil haqi an dalilin, yakin, keyakinan yang kuat, yang full, katakanlah jazam itu keyakinan yang full. Kemudian al-mutabiqu, sesuai lil haqqi, bagi kebenaran, keyakinan kuat sesuai kebenaran, andalilin, dan ada dalilnya. Nah, inilah arti daripada hakikatul ma'rifah, hakikat mengetahui atau kenal. Apa itu arti kenal ya tadi? Meyakini dengan yakin sesuai dengan kebenaran dan ada dalil. Fal jazmu, maka jazam, ihtirazun minasyak wazanni wal wahmi, maka jazam keyakinan yang full tadi, ihtirazun memelihara, minasyak daripada ragu-ragu, wazan dan sangkanya walaupun kuat sangkanya tadi, wal wahmi dan waham, sangka lemah. Nah, jadi jazam itu tidak ada dalam hatinya syak, zon dan waham, hanya ada jazam, artinya keyakinan yang full terhadap Allah. Fa innaha kulluha la takfi fima talaba minal mukallafi ayyataqidahu fi haqqillahi ta'ala wa fi haqqir rasuli alaihi wassalatu wassalam. Maka sesungguhnya kulluha, seluruhnya, la takfi, tidaklah cukup, fima talaba, pada sesuatu yang dituntut, minal mukallafi, daripada mukallaf, daripada orang yang dibebani, ayyataqidahu, bahwa meyakininya, fi haqqillahi ta'ala, pada hak Allah ta'ala, wa fi haqqir rasulihi, dan pada hak para rasul-rasulnya, atas mereka salawat dan salam. Wal muwafiqu lil haqqi, dan sesuai kebenaran. Nah, maksudnya ihtirazun minal jazmil ladzi la yuwafiqul haqq,
memelihara daripada keyakinan yang kuat, yang full, yang tidak sesuai kebenaran. Nah, bagaimana contohnya? Ya kadang ada yakin 100% full tapi salah, tidak sesuai kebenaran. Fa innahu la yusamma ma'rifatan bal huwa jahlun. Maka sesungguhnya tidaklah dinamakan kenal atau tahu, tetapi dia itu bodoh, malah sebaliknya bodoh. Dikatakan bodoh. Nah, contohnya di sini kaja zaman Nasara bitaslis, seperti keyakinan yang kuat atau keyakinan yang full oleh Nasrani. Kaum Nasrani mereka meyakini bitaslisi dengan trinitas atau ketuhanannya ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Nah, trinitas mereka yakin, sangat yakin, dan mereka full keyakinan mereka bahwa Tuhan itu 3. Nah, bagi kita kan tentu salah. Nah, tapi mereka yakin, tapi ini keyakinan yang salah, yang tidak sesuai dengan dalil. Nah, kemudian lagi keyakinan yang salah, wal majusu bi ilahaini isnaini, dan keyakinan orang Majusi dengan mengatakan 2 orang Tuhan. Tuhan itu ada 2 katanya. Nah, ini pun tidak sesuai kebenaran walaupun mereka yakin dengan seyakin-yakinnya. Wa an dalilin, dan daripada dalil. Ihtirazun minal jazmil muwafiqi lil haqqi, memelihara daripada jazam, keyakinan yang full, keyakinan yang kuat, yang sesuai kebenaran. La an dalilin, tidak daripada dalil. Fa innahu yusamma taqlidan, maka sesungguhnya tidak ada dalil tapi percaya, taklidan dinamakan taklid. Wala yusamma ma'rifatan, tidak dinamakan dengan ma'rifah atau kenal. Itu bedanya. Kalau ma'rifah memang dia kena tahu, yakin, dan sesuai kebenaran, dan ada dalilnya. Nah, kalaunya tidak ada dalil tapi yakin, kemudian sesuai kebenaran, maka itu dinamakan taklid. Itu bedanya. Ada perbedaan antara ma'rifah dan taklid. Wa taqlidu an tattaba'a ghairuka. Taklid itu adalah bahwa kamu mengikuti selain kamu. Artinya kita mengikuti pendapat orang lain. Fi qaulihi, pada perkataannya, wa i'tiqadihi, dan keyakinannya. Duna an ta'rifa dalilahu, tanpa bahwa kamu kenal dalilnya. Nah, itu taklid. Kita tidak tahu dalil, kita tidak tahu pengambilan, pokoknya tidak tahu dalil-dalilnya, tapi kita ikut mengikuti pendapat beliau tadi. Nah, maka itu dinamakan taklid. Nah, apakah boleh kita bertaklid? Ya, boleh. Amma idza arafta dalilahu fa innaka 'arifun wa lasta bimuqalladin. Adapun apabila kamu kenal, kamu tahu dalilnya, maka sesungguhnya 'arifun, kamu tadi orang yang kenal. Wa lasta bimuqalladin, dan bukanlah kamu orang yang bertaklid. Kemudian fahtaraza biqaulihi, maka memelihara dengan perkataan musannif, ayya'rifa, bahwa mengetahui atau kenal, an jami'i ma taqaddama, daripada seluruh apa yang telah terdahulu. Wa qad ikhtalafa fi man qallada fi aqaidi tauhid, dan sungguh berbeda pendapat pada orang yang bertaklid pada keyakinan tauhid. Nah, ada beda pendapat antara ulama. Apakah boleh dalam tauhid itu bertaklid? Hal yakfihu taqliduhu idza kana jaziman bihi la taraddadu mahu duna isyan au ya'si bitarkihin nazar.
apakah cukup bertaklidnya seseorang apabila adalah jaziman, bertaklid tapi dia yakin, keyakinannya full dengan taklidnya tadi, bihi, la taraddadu, tidak ada keraguan, ma'ahu, dengannya, sertanya, duna isyan, tidakkah berdosa atau maksiat, au ya'si bitarkihi nazar, atau maksiat atau berdosa dengan meninggalkan nazar, berfikir. Wa ba'duhum qayyadal isyana, dan sebagian mereka mengkaitkan al-isyana, berdosa, bi ayyakuna fihi ahliyatun nazar, bahwa adalah padanya ahli nazar, artinya orang yang mampu berfikir. Kenapa harus meninggalkan nazarnya tadi? Dia bisa cari dalil-dalilnya sendiri misalnya, ataupun dengan otaknya yang cerdas, yang pintar tadi bisa melakukan itu. Nah, lalu ada sebagian yang mengatakan itu adalah berdosa. Wa mal qaulu bi annahu kafirun, adapun pendapat mengatakan bahwa dia itu kafir. Fa inna ma yu'rafu li Abi Hasyim minal Mu'tazilah, maka sesungguhnya diketahui bagi Abi Hasyim daripada Mu'tazilah. Nah, kalau Abi Hasyim mengatakan bahwa orang yang tidak menggunakan akalnya, yang bertaklid, nah maka orang itu kafir. Itu pendapat Mu'tazilah. Wad dalilul matlubu minal mukallafi indal qailin biwujubil ma'rifah, dan dalil yang dituntut daripada mukallaf, orang yang dibebani, indal qailin, menurut pendapat yang dikatakan biwujubi ma'rifah, dengan wajib mengetahui atau mengenal. Huwad dalil jumaliyu, adalah dalil secara jumlah, secara umum, secara universal. Wa huwal ma'juzu an taqririhi wa halla shibhuhu, dan dia adalah ma'juz, yang dilemahkan, an taqririhi, daripada ketetapannya, wa halla shibhuhu, dan melepas yang menyerupainya. Nah, kemudian nanti insyaallah akan kita sambung halaman 89, kama idza qila lahu anta taqida anallaha mawjud. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, khususnya kita melakukan pembelajaran pada hari ini, ya walaupun masih dalam keadaan daring, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua bisa diberikan keistiqomahan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.